Ya, selamat datang di channel gue Green Obat. Kali ini gue bahasannya tentang Dek Rafa yang sayangnya setelah 1 bulan dirawat di rumah sakit di Karyadi Semarang, jam 1 ya, jam 1 pagi tadi tanggal 20 Juli 2025 telah meninggal dunia. Jadi apa sih kasusnya Dek Rafa ini? Jadi Dek Rafa ini kelas 6, kalau nggak salah kelas 6 SD, usia sekitar 11 tahun, 12 tahun. Ya berarti baru naik ya, karena sekarang bulan-bulan Juli dia baru masuk kelas 6 mungkin. Dia digigit ular. Untuk keterangannya sebenarnya karena gue sendiri nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu ularnya itu ditangkap apa enggak, ularnya itu bagaimana gue nggak tahu. Cuman memang yang positif di sini adalah dia jenisnya Bungarus. Entah itu Bungarus candidus atau itu Bungarus fasciatus, gue juga nggak tahu. Mungkin jarang ya didekati, apalagi di wilayah-wilayah Pekalongan, adalah Flaviceps. Jadi intinya dia Bungarus antara candidus atau fasciatus. Antara dua ular ini gue nggak akan terlalu banyak ya membahas kayak perbedaannya apa. Cuman karena jenis bisanya ini hampir sama. Jenis bisa dua ular ini sama-sama neurotoksin. Ya, neurotoksin ini protein dari ular yang kemudian diproses menjadi bisa yang dia merusak sel-sel saraf dalam tubuh manusia. Nah, sayangnya di sini kenapa mau dibahas? Karena sebenarnya kasus gigitan ular ini banyak sekali terjadi di Indonesia, biasanya oleh ular rhodostoma atau dari Trimeresurus sp, kayak entah itu insularis atau albolabris dan lain sebagainya. Ya banyak ya gitu. Atau mungkin kayak di Karanganyar itu gue kemarin sempat nemu beberapa kali Najas putatrix. Ya, Naja itu berarti kobra Jawa kayak gitu. Atau mungkin digigit ular yang tidak berbisa kayak reticulated python dan lain sebagainya. Ya kenapa ini jadi sorotan? Karena sebelum dia dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dia dirawat di Rumah Sakit Kajen. Nah, waktu dia masuk ke IGD Rumah Sakit Kajen, dia diperbolehkan pulang. Dia diperbolehkan pulang. Disuruh pulang sih, bukan diperbolehkan, tapi disuruh pulang sama rumah sakit di sana. Ini yang gue bingung. Gitu. Kenapa gue bilang gue bingung? Karena gue bukan dokter. Ya, gue bukan dokter, cuma gue ada temen dokter. Dan prosedur yang gue tahu dari waktu temen gue ngomong soal apa namanya gigitan ular. Ya, terus kemudian gue sendiri pernah digigit sama ular, tapi gue waktu itu cuma digigit gigitan kering sama Trimeresurus. Kayaknya albolabris deh. Di Semarang juga sama, cuman waktu itu gue digigit di daerah Tembalang. Kalau nggak albolabris, insularis, gue digigit di bagian kaki waktu itu. Itu ada observasi. Jadi walaupun itu gigitan kering, maksudnya gigitan kering tuh kita tahu itu gigitannya tanpa bisa, ya. Itu bisa diberitahukan kalau itu gigitan kering. Kenapa? Karena gue diobservasi, ya. Gue nggak disuruh langsung pulang, nggak. Gue diobservasi, gue digigitnya malam, pagi, siang itu gue masih di rumah sakit. Di mana rumah sakitnya? Gue di Karyadi Semarang. Itu 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2014, 2015, gue udah lupa, udah lama banget gitu. Jadi ada observasinya, terus kemudian dilihat alat vitalnya itu seperti apa gitu. Jadi ada tanda vitalnya di tubuh itu, kayak saturasi di tubuhnya itu gimana, ya kan, nafasnya itu teratur apa enggak gitu, karena nanti dihitung juga gitu, dia nafas dalam 1 menit berapa kali, pas tidur juga sama, segala macam. BPM, terus ada pengentalan darah atau enggak dan lain sebagainya gitu. Ada mual, muntah apa enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia bilang habis digigit ular terus kemudian ada mual atau muntah, nggak mungkin disuruh pulang harusnya nggak mungkin disuruh pulang gitu. Dan untuk Bungarus sendiri, ya, dia termasuk keluarga Elapidae, ya, dia satu keluarga dengan Najas putatrix, dengan Ophiophagus sundanis. Gue lupa, gue taunya dulu nama ular itu cuma Ophiophagus hana. Kalau sekarang dia udah ada sundanis, udah ada apa, gue lupa lah jenis-jenisnya. Ophiophagus itu dia berarti king cobra. Najas putatrix, Naja sumatrana berarti itu kobra Jawa dan kobra Sumatera. Ya, jadi intinya mereka satu keluarga, sama-sama keluarga Elapidae. Berbisa tinggi semua, yang tadi gue sebutin, dan sangat mematikan. Kalau tidak, ya kalau nggak dirawat ya dia bisa meninggal dunia gitu. Nah, untuk Bungarus sendiri memang kalau lu tergigit ya biasanya karena giginya kecil ya. Bungarus tuh giginya kecil banget. Jadi kalau cuma tergigit tuh paling bekas gigitannya tuh cuman kayak titik darah gitu, ada 2 mungkin, atau kadang cuma 1 kalau yang kena cuma 1 giginya. Tapi kecil, jadi giginya itu kecil, gak kayak gigi viper yang panjang-panjang. Yang gigi Bungarus itu kecil dan dia kayak cuman dipatok gitu, kayak ditusuk jarum aja, udah selesai. Cuman biasanya digigit sekali gitu, orangnya ngantuk, besoknya meninggal. Normalnya kasus meninggalnya pada pasien gigitan Bungarus ya. Nah, gue nggak ngerti RS Kajen ini gimana sih dia observasinya gitu, prosesnya gimana, karena memang seharusnya sudah ada SOP-nya gitu, SOP-nya. Apakah memang dari rumah sakit itu mengindahkan ya, ngomong ini mah dia nggak apa ya istilahnya, tidak gigit ular gitu, apa gimana, gue nggak tahu ya. Cuman menurut gue sangat disayangkan gitu. Memang kalau ditanya chance of survivalnya anak ini berapa persen sih kalau bener digigit sama Bungarus, memang sangat amat kecil. Cuman kalau dilihat dari telatnya penanganan si Dek Rafa ini ya, dan dia juga sempat dilarikan ke rumah sakit di Karyadi Semarang, itu dari Pekalongan ke Semarang, jaraknya nggak deket,
paling cepat mungkin 1 jam, 2 jam. 1 jam aja kayaknya udah hampir impossible ya, mungkin 2 jam. Dia ada delay dan dia masih selamat selama sekitar 1 bulan. Yang gue berpikir adalah kalau dia dapat treatment yang baik, dia dapat treatment yang cukup gitu ya, seharusnya mungkin masih ada gitu. Jadi dia koma selama 1 bulan. Jadi sangat disayangkan ya. Dan sebetulnya dari tim dokter sendiri yang gue tahu di Indonesia tuh sudah ada yang berdedikasi dengan hal ini. Gue lupa kalau nggak salah dokter Tri siapa ya? Tri Maharani ya, Ci? Kalau nggak salah Ya, Tri Maharani ya. Kalau nggak salah dokter Tri Maharani, nah, dia dokter yang hebat gitu sampai beli serum anti bisa ular dengan uangnya sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus untuk serum anti bisa ularnya Bung Arus sendiri ada nggak sih? Ada. Di Indonesia ada serum anti bisa ular ya. Kalau nggak salah tapi masih pakai Biosafe ya. Biosafe itu buat general, jadi ada Elapid, ada Viper segala macam. Dan Bung Arus itu salah satu yang masuk sana, walaupun harusnya itu cuma Bung Arus welang sih ya. Welang Bung Arus fasciatus berarti ya. Bung Arus fasciatus. Tapi ya better than nothing gitu, karena balik lagi protein yang yang konstruk bisa ularnya juga hampir sama. Yang gue tangkap dari penanganan dokter yang seharusnya terjadi adalah dia dicek tanda vitalnya itu bagaimana, dicek apa yang sakit, itu apa yang rusak, organ tubuhnya apa yang rusak gitu kan, kemudian diberikan life sustain. Life sustain ini bisa seperti makanan, bisa juga operasi kalau misalnya memang terjadi nekrosis dan lain sebagainya. Tapi kalau neurotoksin dia tidak terjadi nekrosis biasanya. Ya gitu sih, tapi kalau misalnya tanda vitalnya memang sudah low dan lain sebagainya memang agak susah sih ya. Karena apalagi tulisannya sudah koma. Tapi ya Derafa ya gue bilang sih kuat ya. Bisa bertahan selama 1 bulan. Sangat kuat malah ya. Karena orang normal biasanya nggak nyampe 1 minggu biasanya. Itu pun dengan perawatan. Kalau nggak pakai perawatan, tidur besoknya udah meninggal. Jadi itu Bung Arus. Nanti gue tampilin gambar jenis Bung Arus itu ularnya seperti apa. Memang agak sedikit mirip dengan Lycodon. Dan Lycodon itu tidak berpisah. Cuman walaupun gue suka ular, walaupun gue senang sama ular, tapi kalau misalnya lu ngeliat ular dan warnanya hitam putih atau hitam kuning gitu. Dan hitam kuning juga ada ya, namanya Boiga ya. Boiga apa? Si apa? Ya cincin emas ya. Pokoknya Boiga. Apa gue lupa nama ininya latinnya. Kok bukan sin itu ya? Dendrophila? Ganti nama lagi gak? Ya udah, nanti editor gue yang ngasih lah, karena gak tahu ya, ular tuh namanya ganti-ganti mulu. Jadi cincin emas, dia juga berbisa menengah. Jadi kalau lu digigit sama hitam kuning, cincin emas, ya lu gak ke dokter aja gak apa-apa. Tapi kalau lu digigit sama hitam kuning yang ternyata Bung Arus, lu ke dokter aja belum tentu selamat. Gitu. Jadi walaupun gue senang ular, tapi kalau gue ditanyain orang gitu, kalau tergigit atau ngelihat ular kayak hitam kuning atau hitam putih, ya tadi ada yang satunya berbisa tinggi, satunya berbisa menengah gitu kan. Ada yang juga tidak berbisa. Gue cuma encourage ya udah just secara aman gitu kan, unalive the snake gitu. Tinggal bunuh aja ularnya. Tenang, gue bukan snake lovers kok. Cat lovers ya. Ya, gue nggak akan kayak cat lovers yang tantrum nggak jelas itu nggak. Silakan dibunuh ular ya. Gitu kan. Apalagi kalau lu nggak tahu itu ularnya Bung Arus apa bukan. Jadi sangat amat disayangkan kejadian ini, apalagi kalau dia digigitnya sama Bung Arus fasciatus yang memang sudah ada serum anti bisa ularnya. Dan apakah bisa diminta perjawaban itu RS kajiannya? Gue rasa sulit. Kenapa? Karena gue tahu nih, rumah sakit itu selalu ada waiver sign, selalu itu. Di zaman sekarang rumah sakit itu selalu ada waiver sign. Apa sih waiver sign itu? Waiver sign itu saat dia pulang, memulangkan diri dan lain sebagainya tuh dia tulisan kalau misalnya tidak akan menuntut lah dan lain sebagainya. Apalagi rumah sakitnya rumah sakit negeri. Itu banyak sekali yang seperti itu. Bisa nggak dituntut? Bisa kalau dia salah diagnosa. Cuman gue nggak tahu juga ya kenapa bisa salah diagnosa. Ya paling itu sih gitu. Dari tanda vitalnya segala macam juga itu harus dicek. Dan gue juga bingung ya, kok bisa diizinkan pulang. Maksudnya gue nggak ngerti. Gue jujur aja sampai sekarang gue nggak ngerti, karena itu serum anti bisa ular itu poten banget dia, LD50 gitu. Jadi itu sangat amat poten. Gajah digigit itu aja meninggal. Apalagi manusia yang rasio badannya jauh lebih kecil. Nah, paling itu ya. Ini videonya di gue sih 11 menit. Tapi gue yakin bakal di-cut. Sorry kalau omongan gue agak terbata-bata, karena kalau udah urusan sama nyawa orang, gue kadang bingung sih mau ngomong gimana. Karena ya gitu, gue berharap sih ke depannya, apalagi Indonesia ini ya banyak ular gitu. Nah gue sekarang di Bandung, gue muter-muter daerah gue juga pasti ketemu kobra, Lycodon. Kemarin ya ketemu Lycodon, weling, ya kan? Oh iya, yang kelindes itu weling. Gitu, yang hidup, yang gue biarin hidup Lycodon. Nah, itu walaupun gue di ketinggian 1100 mdpl gitu ya, ada aja Lycodon lewat gitu. Panjang lagi Lycodonnya gitu. Terus weling juga sama, yang di jalan itu kan, itu Bung Arus candidus, itu berbisa tinggi. Ya, depan jalan sini. Ya itu, jadi kalau bisa sih ya, tolonglah yang bekerja di IGD,
Ini kan gawat darurat gak sih jatuhnya? Karena seingat gue walaupun BPJS itu harusnya mengcover lo. Karena dia life threatening kan. Life threatening itu di cover oleh BPJS. Itu kan SOP lu ya. Itu kan lu yang kerja ya. Lu yang digaji ya. Mohon maaf gitu. Lu kuliah ya kan. Entah keperawatan, entah kedokteran gitu. Lu tuh digaji. Gue gak minta lu ngabdi sama negara. Lu digaji. Jadi jangan tolong. Jangan. Ya. Itu kesalahan terbesar yang menurut gue paling kalau dia bawanya itu ke dukun, kalau orang tua itu dia bawanya ke dukun, orang tuanya bawa ke orang pintar, gue hina orang tuanya, bener. Tapi dia bawa ke rumah sakit ya. Jadi tolong, gue nggak ngerti ya. Itu kalau orang-orang di rumah sakit itu masih dengar atau mungkin dengar video gue, lihat video gue ya, dan nggak terima, gue ya, datang. Bilang aja, gue yang ke Pekalongan. Gue baca beritanya aja nyes sendiri gue. Bener. Kalau lu mau tahu ularnya kayak gimana, gue bisa bawain dua-duanya Bung Arus. Kalau lu mau tahu butuh ya edukasi Bung Arus Candidus dan Bung Arus fasciatus itu kayak gimana, bisa gue bawain dua-duanya. Beneran. Lu mau yang baby, lu mau yang juvenile, lu mau yang dewasa, gue herping dah. Gue akan menentang free handle, tapi khusus buat lu, gue free handle ularnya gue giniin, jejelin depan muka lu. Biar lu tahu. Giginya tuh kecil, gue buka mulutnya. Ya, lu lihat taringnya tuh kecil. Jadi kalau lu lihat ada bekas gigitan ular dan bekas gigitan ular itu kecil, jangan lu anggap sepele. Ada banyak ular-ular berbisa tinggi yang bekas gigitannya itu kecil. Justru kalau giginya banyak, itu gak berbisa. Contoh reticulated python tuh banyak giginya. Green tree python tuh banyak giginya. Karena dia buat nyengkrem mangsa. Kalau ular berbisa itu enggak ya. Jadi tolong lu dokter, lu perawat. Secara logika gue lebih dari lu semua. Jadi ini mah cuman diingetin aja. Semoga gue nggak pernah berharap video gue ditonton banyak orang. Enggak. Gue nggak pernah berharap gue viral, enggak. Tapi buat video kali ini, gue berharap orang-orang yang menangani kasus tersebut ya lihat videonya dan coba dipikir pakai otaknya. Kok bisa orang kena gigitan ular disuruh pulang? Sekian. Semoga nggak lagi.